Halo, selamat sore para moms. Kembali lagi bersama saya di Anakku Sehat ID IG Live Talk with the Expert. Saat ini karena bertepatan dengan bulan Ramadan ya moms ya. Jadi kita akan membicarakan tentang asuhan nutrisi yang tepat saat anak berpuasa dengan narasumber kita. Nah, sebelum kita mengundang narasumber kita tunggu dulu nih. Saya ucapkan selamat datang kepada Mom Puji Aryani, terus siapa nih? Dats nih ya, di Dex Widya juga, dan moms-moms yang lain yang sudah mulai bergabung. Oke. Bagaimana nih ya, kalau di Jakarta sekarang masih jam 6 ya. Moms, ini kalau di Bali sekarang sudah pukul 7 ya, sesuai dengan jadwal IG Live Talk with the Expert. Berarti biasanya sedang berkumpul bersama keluarga juga untuk bulan puasanya ya, untuk membuka puasa hari ini. Semoga masih bisa bergabung juga bersama kita untuk membicarakan tentang nutrisi yang tepat pada saat anak-anak kita mulai berpuasa. Oke, saya akan invite narasumber kita untuk bergabung. Bentar ya. Oke, sambil menunggu narasumber kita untuk bergabung. Oke, sebentar. Oke. Belum masuk ya. Oke. Oke. Wah, belum bisa masuk nih, sebentar. Iya, oke. Selamat sore, dokter. Ya, selamat sore, dokter. Selamat sore. Bagaimana kabarnya, dokter? Sehat selalu, dokter? Sehat, baik ya. Iya, dokter. Terima kasih banyak, dokter, sudah bersedia untuk bergabung kembali bersama kami di Anakku Sehat ID. Dokter Lanang ini cukup sering membantu kita untuk men-share ini pengetahuan-pengetahuan kepada para moms ya, dokter. Terima kasih banyak untuk ketersediaan waktunya, dokter, kepada kami. Oke, mungkin beberapa moms di sini sudah sering ya, karena kita dari awal juga sudah beberapa kali live bersama Dokter Lanang. Beliau salah satu guru saya yang benar-benar membantu tidak hanya nutrisi pada pasien-pasien, juga nutrisi anak saya sendiri. Banyak sekali beliau bantu gitu. Jadi saya kenalkan kembali, ini adalah Dokter Igusti Lanang Sidiarta, spesialis anak konsultan. Beliau ini adalah konsultan khusus untuk nutrisi dan penyakit metabolik pada anak. Jadi sangat tepat untuk mengundang Dokter Lana untuk membicarakan nih asupan nutrisi yang tepat pada anak yang berpuasa, apalagi yang baru-baru mulai ya, para moms. Dokter Lanang sendiri berpraktek di Rumah Sakit Umum Sanglah di Denpasar, di Rumah Sakit Harapan Bunda, dan juga di Apotek Anugrah di Jalan Bulu Indah, Gatsu, Denpasar nih, dokter. Jadi untuk para moms yang ada masalah tentang nutrisi atau berat badan seret, biasanya yang paling sering itu, boleh banget ketemu Dokter Lanang langsung, seperti itu, dokter. Oke, dokter, di kesempatan kali ini kita membicarakan nih karena bertepatan dengan bulan Ramadan ya, dokter, dan pertama kalinya nih Ramadan yang mulai terbuka tentang COVID ya, dokter ya, sudah mulai peraturan-peraturan yang dulu sudah mulai hilang nih, dokter. Nah, membicarakan tentang nutrisi pada anak yang berpuasa, dokter. Sebelum kita mulai nih, dokter, sebagai pembukaan, ada nggak sih, dok, tips kepada para moms untuk anak-anak yang baru mulai belajar berpuasa, dokter? Gitu, dokter. Silakan, dokter. Iya, terima kasih. Sebelumnya selamat berpuasa ya pada teman-teman semua yang
menjalankan ibadah puasa ya, semoga lancar ya. Nah, Oke. mungkin sebaiknya sejawat semua Bapak Ibu, sebaiknya kita apa namanya mengerti dulu ya apa yang terjadi kalau berpuasa gitu ya. Alangkah Betul, baiknya dokter. kalau kita paham semua dulu seperti apa. Nah, kalau kita berbicara berpuasa itu tentu erat kaitannya dengan kadar gula ya, kadar gula dalam darah ya. Jadi seperti Betul. itu. Jadi erat sekali kaitannya. Dan kita tahu bahwa kadar gula dalam darah ya sangat penting untuk dipertahankan dalam apa namanya kadar yang normal seperti itu. Karena seluruh sel tidak terkecuali apalagi otak ya sangat-sangat membutuhkan gula dalam darah supaya dia stabil seperti itu. Nah, kemudian untuk kita ketahui bersama bahwa kalau kita makan ya seperti itu, tentu kalau makanan ya makanan yang sehat ya, terutama pada anak-anak kita ya, makanan-makanan yang sehat, makanan yang mengandung seluruh zat gizi seperti itu. Nah, kemudian makanan yang kita makan dalam waktu kira-kira ya, jadi tergantung usianya tentu, semakin muda akan semakin cepat. Kira-kira 2-4 jam itu adalah sumber utamanya kadar gula darah. Jadi apa yang kita makan, apa yang anak-anak itu makan seperti itu ya dalam waktu 2-4 jam. Tergantung usianya. Semakin usia semakin muda, tentu semakin cepat dia akan sumber gula dari makanan, semakin usia semakin lebih besar, itu semakin lama bisa sebagai sumber zat gula di dalam darah itu yang berasal dari makanan. Nah, kemudian kalau misalnya dalam waktu 2-4 jam tidak ada makanan yang masuk, ya, tidak ada makanan yang masuk, otomatis zat gulanya itu kan mulai turun, ya kan? Betul. Nah, sekarang kalau gula darahnya turun kan tidak boleh ya, sangat-sangat berbahaya kan seperti itu. Nah, karena sangat berbahaya, maka mulailah tubuh mengeluarkan cadangannya. Jadi setelah 2-4 jam, tubuh memulai mengeluarkan cadangannya. Cadangan yang utama yang dikeluarkan, yang pertama dikeluarkan adalah cadangan yang ada pada hati. Ya, nah, bahwa sejawat tahu semua namanya glikogen kan, nah, itu dikeluarkan dulu. Ya, nah terus berapa lama dia bisa menutupi atau menjaga kadar gula darah supaya tetap normal seperti itu. Nah, itu kira-kira setelah 4 jam sampai 10-12 jam. Seperti itu. Ya, bisa dia menutupi seperti itu. Nah, bagaimana halnya kalau dia berkelanjutan gitu kan? Misalnya tidak ada makanan yang masuk, kemudian cadangan pada hati sudah mulai tidak ada lagi, maka mulailah cadangan yang ada pada lemak dipakai. Ya, kemudian cadangan pada otot dipakai dalam bentuk protein seperti itu. Nah, ini mulai dipakai, dikeluarkan. Jadi lemaknya dikeluarkan untuk diubah menjadi gula, kemudian proteinnya dikeluarkan untuk diubah menjadi gula. Supaya gula darah itu tetap stabil di dalam darah seperti itu. Nah, kalau ini terus berlangsung, nah itu yang berbahaya sekali, itu perlu mendapatkan penanganan segera seperti itu. Nah, kalau misalnya tubuh dalam kondisi bagus, dengan segera ini bisa, proses ini bisa berjalan dengan baik seperti itu. Nah, ya kan? Nah, sekarang kalau begitu halnya, lalu apa saja lalu yang sangat penting untuk mempertahankan gula di dalam darah kan seperti itu. Nanti ada hubungannya dengan berpuasa nanti. Apa? Nah, yang pertama adalah tentu cadangan yang dimiliki oleh tubuh. Semakin muda usia anak, cadangannya semakin sedikit. Semakin besar usia anak, cadangannya semakin banyak. Ya, termasuk orang dewasa tentu banyak punya cadangan, ya kan? Nah, kemudian yang kedua adalah ada yang namanya enzim, ya, yang mengolah untuk menjadi gula itu. Nah, itu yang mempengaruhi yang kedua. Yang ketiga adalah tentu hormon yang mengatur gula darah. Kita tahu kan ada namanya insulin, ada namanya glukagon itu kan. Nah, sehingga kalau misalnya ini normal saja, ya enzim dan hormonnya itu boleh berpuasa, ya kan? Karena bisa dia mengatasi segera. Tapi kalau ada masalah penyakit yang berhubungan dua hal ini, tentu tidak boleh berpuasa karena nanti dampaknya sangat tidak baik seperti itu. Nah, satu lagi adalah cadangan tadi saya bilang. Nah,
cadangan yang saya bilang tentu semakin muda usia, cadangan semakin sedikit, semakin status gizinya tidak bagus, semakin sedikit cadangan. Karena Betul. kalau anak gizi buruk, cadangannya kan sedikit. Kalau gizinya baik, cadangannya banyak. Nah, seperti itu. Ya kan? Nah, ini yang harus dipahami dengan betul, sehingga mulailah belajar untuk berpuasa tahap demi tahap untuk kita mengevaluasi apakah anak ini bisa menjaga kestabilan dari kadar gula darah. Seperti itu. Mungkin itu sebagai awal supaya kita pahami semua ya tentang puasa dan mempertahankan kadar gula darah. Seperti itu. Iya dokter, berarti memang untuk puasa itu tidak hanya kita harus memaksakan saja anak kita untuk mulai berpuasa, tapi kita juga harus mengerti bahwa ada beberapa anak yang memang tidak dianjurkan atau ada trik khusus untuk pada saat berpuasa seperti itu ya dokter ya. Oke, Ya, sedangkan puasa sendiri sebenarnya bukan hanya untuk para umat muslim aja, di setiap agama itu juga sebenarnya ada puasa juga ya dokter ya. Jadi menurut saya sangat betul, penting betul. mengetahui asupan nutrisi yang seperti apa yang cocok untuk anak-anak yang berpuasa seperti itu dokter. Oke Ya. dokter, pada mam semuanya yang mau bertanya boleh langsung nanti ke kolom komentar. Sambil saya tunggu ya dokter pertanyaan-pertanyaannya. Mungkin belum panas nih mamsnya dokter. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang masuk langsung ke message DM-nya Anakku Sehat ID ya dokter. Jadi pertanyaannya pertama nih dokter. Dokter, sebaiknya umur berapa anak sebenarnya boleh untuk mulai berpuasa? Dan kapan sebenarnya puasanya itu harus setengah hari? Dan kapan mulainya dia harus puasa full seperti itu dokter? Mungkin pertanyaan yang sebenarnya sudah ditanyakan ini ya, membuat galau para moms nih. Kapan sih sebenarnya Ya, harus sering dokter? ditanyakan. Jadi kembali lagi seperti saya sampaikan di awal itu, jangan sampai nanti apa namanya kita bertujuan bagus, melatih anak untuk berpuasa, untuk mengendalikan diri gitu. Saya tambahkan satu lagi sebenarnya kalau berpuasa secara rutin itu sebenarnya bagus hasilnya gitu. Kenapa? Karena kalau kita berpuasa ya, kemudian cadangan. Nah, contoh misalnya sekarang tadi saya bilang yang dari makanan kan 2 sampai 4 jam. Kemudian belum 2 sampai 4 jam sudah makan lagi. Belum 2 sampai 4 jam sudah makan lagi. Akhirnya terjadi nyimpen terus, akhirnya terjadi obesitas. Gitu. Nah, sekarang dibalik nih. Kalau kita berpuasa, ya misalnya 2 sampai 4 jam, nah setelah itu kita perpanjang, misalnya 4 sampai 6 jam, kemudian akhirnya cadangan yang dipakai dari hati, sehingga nanti tidak akan menumpuk-menumpuk untuk menjadi lemak. Itu menghambat obesitas. Nah, kemudian setelah diperpanjang lagi lebih lama gitu, misalnya 8 sampai 10 jam, bahkan sampai 12 jam, akhirnya cadangan yang dari lemak dan dari otot digunakan. Nah, itu namanya katabolisme. Justru katabolisme itu bagus untuk membuat apa? Untuk membuat profil daripada lemak kita menjadi bagus. Kemudian yang kedua, sensitivitas daripada insulin menjadi baik. Jadi sebenarnya berpuasa itu sangat bagus kalau bisa dibuat secara reguler seperti itu. Kalau sampai 10 sampai 12 jam karena bisa memperbaiki metabolisme tadi. Seperti itu ya. Nah, sekarang kembali ke pertanyaan ini. Nah, berapa lama? Kemudian pada umur berapa? Seperti itu. Nah, kembali kalau kita lihat fisiologinya tadi, ya semakin usia semakin besar, dia bisa berpuasa semakin lama karena cadangannya dia semakin banyak ya. Oleh karena itu sebenarnya yang bisa penuh itu apa namanya rekomendasinya itu biasanya pada usia yang sudah pubertas seperti itu. Itu bisa full 100% mulai kan seperti itu. Nah, kemudian usia yang lebih muda kembali lagi seperti tadi. Oke, seperti sinyalnya ya. Singkat seperti itu, usahakan tidak dulu kan seperti itu. Nah, kalau usianya sudah bisa mulai paling tidak 4 Oke, dokter. sampai 6 jam ya, paling tidak menggunakan yang di hatinya tidak sampai menggunakan yang di masa otot dan masa lemaknya seperti itu ya. Jadi bisa bertahap diajarkan. Jangan sampai anak itu mengalami kekurangan gula di dalam aliran darahnya, gulanya jadi rendah. Jangan sampai seperti itu ya.
Oke. Mungkin itu akan menjadi pencerahan juga ya dokter buat para moms untuk memulai mengajarkan puasa dokter ya. Jadi puasa harus selalu dimulai dengan mungkin pada anak-anak yang tidak pubertas itu bertahap dulu ya dokter ya, sambil kita berikan pengertian juga Betul. apa di puasa dan juga melatih ya dokter ya. Karena ternyata puasa itu banyak juga ya efektif dan banyak manfaat juga sebenarnya untuk para anak-anak itu tersebut gitu ya dokter ya. Betul sekali dokter. Oke, dokter, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya ya, dokter, karena saya lihat belum ada nih yang masuk pertanyaannya, dokter. Oke, ini dokter, ada pertanyaan lagi ya, dokter. Dokter, saya baca katanya kalau mau mengajari anak puasa, lebih baik sahurnya dikasih makanan yang banyak mengandung serat, dokter. Setelah buka, baru bebas makan apa saja. Apa benar seperti itu, dokter? Begitu, dokter. Mungkin karena makanan mengandung serat, lebih lama kenyangnya mungkin gitu ya dokter ya. Apakah benar seperti itu Ya, dokter? sebenarnya kan maksudnya kan seperti itu. Kalau misalnya makan serat, apa yang ada seratnya, sehingga lebih lama uh, kenyangnya. Gitu. Padahal kita tahu bahwa serat itu sebenarnya isi apa pada prinsipnya kan karbohidrat juga kan seperti itu. Cuman karbohidrat yang tidak diserap dan tidak dicerna kan itu namanya serat. Nah kemudian dia akan melalui saluran pencernaan ya. Nah kemudian kalau bilang misalnya dia memperlambat apa namanya rasa lapar tidak juga ya kan karena yang menentukan lapar tidaknya kan di lambungnya. Nah, sekali lagi saya sampaikan bahwa serat itu sebenarnya prinsipnya kan hanya karbohidrat ya seperti itu. Nah oleh karena itu justru dia akan cepat sekali di pengosongan di lambungnya. Nah kemudian yang agak lama dia apa namanya prosesnya itu adalah di usus halusnya karena dia tidak dicerna dan tidak diserap seperti itu ya kan. Ya di usus halusnya yang lama. Ya, bahkan kadang-kadang dia bisa menghambat penyerapan zat gizi yang lain seperti itu. Nah kemudian setelah di usus besar ya di usus besar ya memang ada dua kan seratnya itu ada dua ada larut dalam air ada yang tidak larut dalam air. Nah kalau larut dalam air bagus karena itu akan bisa membantu apa namanya kuman-kuman yang baik di dalam usus besar. Tetapi kalau yang tidak larut dalam air, nah itu yang bisa memang betul di satu pihak dia akan memperbaiki apa namanya fungsi apa istilahnya buang air besar ya buang air besar sehingga tidak sulit buang air besar sehingga menjadi lancar karena dia akan bisa mempertahankan kadar airnya di dalam usus besar seperti itu. Nah sekali lagi kalau berlebihan tentu tidak bagus ya, apalagi kalau anak-anak yang usianya lebih muda. Betul. Seperti itu perlu betul-betul diperhatikan. Jangan sampai kebanyakan serat dibanding dengan makanan yang lain. Karena prinsip anak itu sedang tumbuh dan berkembang. Seperti itu ya. Oke dokter, berarti itu sebenarnya jangan terlalu ini juga ya dokter ya. Jadi setelah membaca mungkin buat serat yang banyak biar lebih kuat puasanya. Bukan seperti itu berarti ya dokter ya. Sebenarnya lebih ke latihan yang bertahap dan melihat kesiapan dari anak-anak tersebut untuk mulai berpuasa nih dokter. Ya betul. Oke, dokter Niki udah ada pertanyaan dari kolom komentar ya dokter. Ini saya bacakan dari Dat kayaknya nih, Dat Surya Mulyawan. Oh, sepertinya kita kenal nih dokter ya dokter. Malam Ya, dokter, ya, ya. saya mau bertanya, makanan apa yang diberikan baik pada saat anak saat berbuka puasa? Apakah boleh yang manis-manis itu dokter? Wah ini juga banyak ditanyain dokter di direct message. Apakah berbuka itu boleh dengan makanan yang manis? Apakah harus cairan? Apakah harus makanan padat? Seperti itu kan, seperti slogan salah satu iklan ada dokter, berbukalah dengan yang manis. Seperti itu dokter. Iya dokter. Jadi sekali lagi begini, kalau kita sudah mengerti tentang fisiologi yang saya jelaskan tadi, itu akan bisa menjawab dengan baik dengan apa namanya dengan yang benar seperti apa gitu. Nah kalau misalnya diberikan yang manis, tujuannya itu adalah untuk mempercepat apa namanya peningkatan kadar gula di dalam darah yang berasal dari luar seperti itu ya, jadi eksternal dari luar sehingga gula darah yang awalnya ditutupi oleh cadangan itu bisa segera dihentikan seperti itu karena bisa dari luar. Nah itu kapan sebaiknya yang diberikan yang manis itu
kalau puasanya lama. Misalnya yang sudah pubertas, puasanya lebih dari 12 jam, misalnya seperti itu, sehingga betul-betul gula darah yang awalnya itu ditutupi oleh cadangan lemak, cadangan protein dari otot seperti itu. Itu yang kita sebut sebagai katabolisme. Nah, kalau itu yang terjadi, maka yang awal kita berikan yang manis supaya segera dia naik, lalu bisa segera menekan proses gula dari internal seperti itu. Setelah itu baru yang lengkap semua, ya. Nah, kalau berpuasanya dalam waktu kurang dari 12 jam, mungkin sekitar 6 sampai 8 jam, apalagi yang baru latihan misalnya sekitar 4 sampai 6 jam seperti itu, ya. Nah, belum sampai katabolisme, ya kan? Baru hanya menggunakan cadangan di hati. Nah, oleh karena itu kan tidak penting-penting amat kalau dimulai dengan yang manis seperti itu. Nah, jadi tergantung berapa lama ini puasanya, terus sudah terjadi proses apa di dalam tubuh seperti itu. Jadi prinsipnya seperti itu, ya kan? Nah, kalau anak-anak yang baru belajar, ya oke, tidak mesti seperti itu nanti. Padahal karena dia belum sampai terjadi cadangan lemak sama proteinnya, karena dia bertahap seperti itu. Baru cadangan di hatinya aja dikeluarkan. Ya, nanti kasih manis, segera ini numpuk-numpuk lagi, nanti malah jadi timbunan lemaknya jadi meningkat setelah berpuasa, kan seperti itu jadinya, ya kan? Puasa yang baik itu malah jadi nggak dapet ya dokter ya, kalau seperti itu ya dokter. Betul. Ya. Itu sepertinya membuka wawasan ya dokter, karena sudah terdoktrin dokter, berbukalah dengan yang manis gitu. Mungkin itu untuk orang-orang yang sudah dewasa atau seperti yang dokter bilang pada anak-anak yang sudah mulai kayaknya agak lama ya dokter ya, seperti itu. Oke, menurut saya sih itu sangat membuka ya dokter ya, wawasan para moms di rumah, karena simpang siur tuh dokter biasanya informasinya dokter, seperti itu. Jadi setelah kita tahu sekarang fisiologinya, oh ternyata ini seperti ini mestinya. Kalau yang singkat-singkat, kalau bertahap ya tidak perlu sampai seperti itu ya. Jangan sampai nanti manfaatnya jadi tidak, malah jadi terbalik gitu ya, nanti penumpukan lemak malah jadinya setelah selesai puasa seperti itu ya. Ya dokter. Oke dokter, belum ada lagi nih pertanyaannya dokter. Kita kembali ke pertanyaan dari DM ya dokter. Nah ini dokter, ini juga pertanyaan yang sering ditanyakan nih tentang susu dokter. Jadi dokter, untuk susu saat sahur itu perlu nggak ya dokter untuk asupan kalsiumnya? Tapi karena saya takut anak saya tidak minum susu seharian, jadi saya paksa anak saya minum susu dokter. Tapi setelah minum susu dia jadi kenyang, akhirnya sahurnya jadi dikit gitu dok. Lebih baik gimana dok? Mungkin kenyang dan duluan minum susu kali ya dokter, kalau lihat dari pertanyaan ini dokter. Jadi bagaimana menurut saya kira tidak, kalau ngajarin pada anak kan kembali lagi karena bertahap kan tidak mesti harus mengubah seluruh pola makan yang sehat seperti itu. Jadi pola makan yang sehat saya kira tetap saja dilanjutkan. Apalagi kalau tidak biasa minum susu lalu dipaksakan minum susu, seperti itu akhirnya malah jangan sampai jadi diare seperti itu jadinya, kan terjadi intoleransi. Ya, jadi pola yang benar itu tetap aja diteruskan ya pada waktunya, kapan memulai dengan istilahnya sahur tadi ya, dengan makanan yang sesuai dengan pola yang benar. Kemudian dia mulai berpuasa, dia misalnya umurnya berapa, sampai berapa lama dia bertahan, seperti itu ya. Nah, kalau misalnya tidak bertahan, itu artinya sudah muncul kadar gula darah yang terlalu rendah, ya kan? Karena terlalu rendah, jadi tidak bisa dikompensasi oleh tubuh, akhirnya akan muncul gejala-gejala. Kalau itu yang terjadi, itu sebaiknya diberikan lagi. Berapa lama dia, oh ini anak ini sampai sekian bertahan bisa, oke nanti kita latih lagi besoknya, seperti itu. Betul. Dan seterusnya sehingga betul-betul membuat menyenangkan bagi si anak ya. Kalau sudah menyenangkan, ya hasilnya akan sangat-sangat bagus seperti itu. Oke, benar sekali dokter, karena pada anak itu dia lebih banyak bermain sebenarnya dokter ya. Jadi kalau dia dipaksa, yang ada dia jadi trauma, sehingga menurut dia puasa itu jadinya suatu yang menakutkan jadinya gitu ya dokter ya. Ya, betul. Untuk melatih dia pelan-pelan untuk terbiasa dengan siklus puasa tersebut nih dokter.
Oke dokter, Betul. Niki masih ada hubungannya sama susu nih dokter, karena sepertinya para moms ini agak konsentrasi tentang gimana caranya memberikan susu pada saat puasa, apakah pada saat sahur atau pada saat buka gitu dokter. Jadi pertanyaannya adalah dokter agar biar lama laparnya nanti saat buka, apakah boleh saat sahur itu dikasih susu yang tinggi kalori dokter atau dikasih susu full cream seperti itu supaya lama. Jadi ngerti ya dokter ya tentang Ya, itu ya. berdasarkan metode Ini dokter. ini sebenarnya tidak tepat juga seperti itu ya, tidak tepat juga. Apa namanya? Kalau dikasih banyak lalu bisa bertahan lebih lama. Sebenarnya sih tidak seperti itu ya. Kalau fisiologis seperti tadi saya bilang, dia seberapa dia misalnya contoh apakah dia makan porsi besar gitu kan? Apakah dia makannya porsinya kecil? Ya, secara fisiologis itu lambungnya itu dalam waktu 2 sampai 4 jam dia akan kosong. Betul. Kalau dia makannya banyak, begitu nanti sekaligus dia kadar gulanya jadi tinggi. Seperti itu. Kalau dia sedikit, dia akan lebih sedikit. Ya memang ya tergantung beberapa komponen juga, ada yang namanya memiliki indeks glisemik yang tinggi, ada yang lebih rendah gitu sehingga kemampuan meningkatkan gula juga berbeda-beda seperti itu. Tetapi secara prinsip bahwa begitu dia makan banyak, ya, lambungnya jadi apa namanya teregang begitu ya, sehingga akan menstimulasi peristaltik ya, berkoordinasi semua peristaltik yang ada pada lambungnya, sehingga secara fisiologis dalam waktu 2-4 jam dia akan diteruskan ke usus berikutnya. Kalau dia makannya sedikit, jadi regangannya sedikit ya, sehingga peristaltiknya yang dirangsang juga lebih sedikit tentunya. Karena itu tetap juga dalam waktu 2 sampai 4 jam dia akan dibawa makanan. Jadi tidak ada yang akan apa namanya lebih banyak, lebih sedikit, tidak seperti itu. Itu nanti secara dengan sendirinya tergantung nanti volume yang terbentuk di usus besar, di usus apa di lambung, sehingga dia akan merangsang peristaltik. Nanti dalam waktu yang secara fisiologis dia akan meneruskan makanan itu ke bawah. Seperti itu. Ya, jadi tidak ada kasih banyak sekarang makan supaya lama lah, pendak juga nanti cepat aja kosong lagi karena dia peristaltiknya akan dirangsang dengan lebih cepat lagi seperti itu. Betul, nah dokter. Ada juga tuh beberapa dokter yang kita dapatkan pertanyaan itu adalah dengan trik seperti ini dokter, agar sahurnya kuat nih, biar puasanya kuat. Jadi ada beberapa anak kan yang makannya sedikit ya dokter ya saat sahur ya. Jadi ibunya mensiasati dengan memberikan makanan lebih banyak di saat malam hari dokter gitu. Jadi dia makan dulu banyak di malam hari, lalu sahurnya sedikit. Jadi itu dianggap sebagai akan memperlama dia bisa bertahan dalam puasanya seperti itu dokter juga jadi seperti ini ya bayar utang gitu dok biar banyak nih nutrisinya yang dapat dalam itu dokter. Iya jadi satunya jadi dan karena ya, kalau lihat fisiologis yang tadi yang saya sampaikan di awal itu saya kira tidak seperti itu ya. Iya, betul. Jadi polanya dibuat tetap seperti biasa, cuman kita kan ke malam hari, kemudian siang hari dicoba untuk bertahap untuk dilatih berpuasa, nah seperti itu. Malam hari juga mau makan lagi, kemudian diatur juga pola yang sehat, makanan yang sehat, polanya yang sehat juga gitu. Saya kira tidak akan bisa makan aja banyak biar bisa tahan, tidak akan juga seperti itu. Kalau lihat fisiologi tadi ya, jadi fisiologi tetap nanti pengosongan. Kemudian sudah itu mulai pakai cadangannya, ya baik di hati maupun cadangannya di jaringan lemak dan di otot seperti itu. Akan berjalan fisiologinya seperti itu. Ya, dokter ya dari beberapa pertanyaan itu kita belajar ya dokter bahwa tidak perlu menimbun jadi untuk buat puasa itu karena tubuh sendiri sudah punya regulasi sendiri untuk mengatur tentang kuat atau tidaknya dan bagaimana biar tubuh itu bisa berkuat dalam metabolismenya ya dokter. Iya, ya, ya. Kalau dikasih banyak, kemudian akhirnya gulanya naik dengan cepat di dalam darah, kemudian nanti hormon insulin juga banyak dikasih dimasukkan lagi ke dalam sel. Ya tetap aja berjalan fisiologi seperti itu ya. Betul, malah menambah masalah baru ya dokter jadinya dokter. Ya betul.
Itu sangat ini ya dokter. Mungkin pada para moms yang penting itu adalah belajar bertahap. Jadi tidak seperti yang kita pikirkan bahwa tubuh itu dengan gampangnya kita kasih makan yang banyak biar lama. Ternyata tubuh sendiri sudah punya peraturannya sendiri. Seperti itu ya para moms ya. Oke dokter, kita kembali ke pertanyaan lagi. Jadi ini pertanyaannya adalah tentang nih, dokter, anak ini saya berhubungan nih sepertinya dokter dengan menimbun-menimbun makanan dokter. Dokter, anak saya setelah puasa malah tambah berat badannya dokter dalam 1 minggu naik 2 kilo dokter. Karena saat berbuka dia kalap dok, jadi makannya sepuasnya. Jadi sekarang overweight. Bagaimana ya dokter? Tips agar saat berbuka tidak terlalu kebablasan makannya dokter. Itu kan sering ya dok ya, kelaparan gitu jadinya langsung banyak deh makannya. Dan biasanya kan ibunya semangat ya dokter ya untuk memberikan makanan yang paling enak dan lain-lain. Jadi semua ada dari kolak, sirup dan lain-lain tuh dokter. Bagaimana tuh dokter? Silakan dokter. Ya, jadi cenderung karena berlebihan saja ya. Kalau jadi sekali lagi kembali bahwa berpuasa maupun tidak yang perlu diperhatikan polanya tetap yang sehat. Jenis makanan tetap dibuat yang sehat seperti itu. Jangan sampai terjadi tadi kalau misalnya kebanyakan ada gulanya seperti itu, akhirnya apa yang terjadi? Itu yang kita sebut makanan itu memiliki densitas kalori yang tinggi. Ya, apalagi nanti makanan-makanan yang digunakan adalah makanan yang tidak kaya akan zat gizi. Nah, seperti itu. Nah, akibatnya apa yang terjadi? Akhirnya terjadilah yang tadi. Jadi kelebihan dari energi yang masuk. Nah, kalau misalnya polanya tetap, ya, kemudian jenis makanannya tetap yang sehat, ada sumber karbohidratnya, ada sumber proteinnya, ada sumber vitamin dan mineral, ada sumber seratnya, ya, dibuat sedemikian rupa. Meskipun dia nanti setelah puasa mau makan banyak-banyak, tetap dia tidak akan sampai menyebabkan penimbunan dari lemak, seperti itu, ya. Jadi jenis tetap harus sesuai dengan pola sehari-hari yang sehat, seperti itu, dilakukanlah seperti itu. Ya. Jangan sampai karena dalam rangka puasa ini akhirnya makanan-makanannya yang tadi, yang manis-manis, minuman juga manis-manis, seperti itu. Akhirnya apa? Yang padat kalori, tetapi miskin akan zat gizi misalnya. Nah, itu tentu sangat berbahaya. Ya. Oke. Pola dan jenis makanan tetap yang sehat selama berpuasa supaya kondisinya bagus dan menyenangkan seperti itu. Ya. Betul, betul, betul. Jadi pada puasa kan kayak seperti saat ini bulan Ramadan itu saatnya kita menahan nafsu, termasuk nafsu untuk makan juga. Jadi jangan sampai setelah buka puasa, karena role modelnya mungkin orang tua juga kan dokter ya. Pada saat orang tua juga kebablasan makannya, anak-anak pasti meniru juga jadinya gitu ya dokter. Jadi tetap untuk pola gizinya yang harus diterapkan dengan baik. Oke dokter, ini ada pertanyaan dari kolom komentar dari Mom Julian Tarida ya dokter. Selamat malam dokter, apa perlu tambahan vitamin sehingga kebutuhan gizi anak tetap terpenuhi selama puasa dokter? Terima kasih dokter. Tentang vitamin ternyata. Ya, yang paling aman adalah makanan yang natural ya. Jadi apakah itu sumber vitamin, sumber mineral, sumber makanan nutrisi makro, karbohidrat, lemak, protein. Yang paling aman itu dari natural ya, berbagai makanan natural yang diolah sedemikian rupa sehingga memenuhi semua kebutuhan zat gizi termasuk vitamin tadi. Kemudian yang aman yang kedua adalah makanan-makanan yang difortifikasi. Nah, contohnya itu adalah susu tadi yang kita bicarakan, karena anak-anak kan masih minum susu biasanya. Nah, itu makanan fortifikasi namanya. Nah, yang terakhir ada namanya suplementasi. Nah, suplementasi yang sering terjadi adalah suplementasi vitamin dan mineral. Nah, suplementasi ini digunakan kapan? Kalau memang kekurangan vitamin. Kemudian kalau memang mengalami kondisi tertentu yang membutuhkan vitamin yang tinggi, seperti itu. Nah, kalau misalnya dalam rangkaian dengan puasa seperti ini, ya, yang mengendalikan diri supaya nanti berhasil seperti itu, saya kira dengan pola makan yang sehat, jenis makanan yang sehat, yang saya jelaskan tadi memenuhi semua zat gizi itu tidak perlu lagi ditambahkan dengan
suplementasi seperti itu ya. Oke, dokter. Jadi yakin bahwa anak-anak kita bisa terpenuhi dari makanan yang kita berikan ya dokter ya, sehingga vitamin itu sebenarnya Betul, kita ya. lihat juga apakah perlu diberikan atau tidak, seperti yang dokter jelaskan tadi ya dokter. Oke, ini ada pertanyaan lagi dokter dari Mom Intana Stariani. Selamat malam dokter, izin bertanya dok, apakah ada kaitannya antara puasa dengan gangguan lambung pada anak dokter seperti MAH? Bila ada, bagaimana cara mencegahnya dokter? Terima kasih dokter. Silakan dokter. Terputus tadi, terputus. Oh terputus ya dokter, saya bacakan lagi dokter. Selamat malam Ya, dokter, ini Intana Stariani ya dokter. Izin bertanya, apakah ada kaitannya antara puasa dengan gangguan lambung pada anak dokter, seperti MAH? Bila ada, bagaimana cara mencegahnya dokter? MAH pada puasa dokter, ternyata dokter. Terima kasih dokter. Apakah terputus sepertinya ya? Sebentar ya, Mam. Mungkin sinyalnya di sini kurang bagus. Oke. Wah, kalian pertanyaannya menarik ya. Tapi dokternya sinyalnya jelek. Jadi coba kita invite lagi ya dokternya agar bisa masuk kembali. Sebentar. Halo? Halo dokter? ya, ya. Ya, Oke. tadi putus, nggak kedengaran suaranya. Ya dokter, apa perlu saya ulang lagi nggak dokter pertanyaannya? Ya, ya, coba diulang yang terakhir pertanyaan tadi. Ya dokter, ini dari Mom Intana Stariani ya dokter. Selamat malam dokter, izin bertanya apakah ada kaitannya antara puasa dengan gangguan lambung pada anak seperti MAH dokter? Bila ada, bagaimana cara mencegah? Ya, ya, ya. Ya dokter, MAH pada anak. Jadi kembali lagi seperti itu, saya lupa nambahkan satu lagi. Fisiologi salah satunya adalah keterlibatan pada asam lambung ya, keterlibatan asam lambung dalam pencernaan. Ya. Nah kalau misalnya berpuasa seperti itu ya, maka satu respon ya, salah satu respon tubuh itu dia akan mengeluarkan asam lambung. Nah, kalau misalnya asam lambungnya yang tinggi, ya dia akan bisa bersifat mengiritasi ya, mengiritasi dari lambung itu sendiri. Oleh karena itu sering sekali akan menyebabkan lambungnya istilahnya perutnya kembung ya seperti itu. Kemudian kalau lama dia akan menyebabkan rasa tidak enak ya, tidak nyaman. Nah, kemudian kalau misalnya lebih berat lagi, bahkan dia menyebabkan rasa nyeri seperti itu. Ya, jadi sekali lagi memang betul ada keterlibatan asam lambung kalau misalnya perutnya kosong. Ya. Jadi baik dia pada waktu diisi itu asam lambung juga akan meningkat, maupun pada saat perut kosong juga asam lambung juga akan meningkat. Ya. Nah oleh karena itu sekali lagi bertahap ya dilakukan sampai si anak bisa beradaptasi dengan puasa berapa lama seperti itu ya. Nah kalau misalnya remaja sudah terlatih dari sejak masa anak-anak sehingga setelah dia remaja dia bisa secara penuh tanpa ada efek seperti tadi ya mempengaruhi dari lambung yang tidak nyaman, apakah itu dia rasa kembung, kemudian dia rasa penuh, bahkan kadang-kadang rasa nyeri, nah seperti itu ya, supaya tidak sampai terjadi seperti itu. Oke dokter, jadi memang kembali lagi kesiapan pada anak tersebut ya dokter. Jangan sampai kita yang memaksa dia untuk siap, tapi memang kita harus lebih jeli memperhatikan tentang latihan puasa yang bertahap ya dokter. Jangan langsung tiba-tiba sudah puasa full seperti itu ya dokter ya. Oke dokter, itu kayaknya cukup membantu ya buat mom. Semoga ada pencerahan dari jawaban tersebut. Oke dokter, ini belum ada pertanyaan lagi, jadi saya kembali lagi ke pertanyaan dari DM ya dokter. Jadi sekarang itu pertanyaannya adalah tentang kebutuhan cairan dokter.
Jadi pertanyaannya adalah, dokter, kebutuhan cairan pada anak saat puasa apa harus diperbanyak saat sahur, dokter? Karena kan seharian tidak minum, seperti itu, dokter. Silakan, dokter. Nah, kalau cairan itu juga tidak jauh berbeda dengan apa namanya makanan ya. Bahkan terkadang justru air itu justru lebih penting dibandingkan dengan makan gitu. Karena kadang-kadang kalau tubuh kekurangan cairan yang menyebabkan dehidrasi itu lebih berbahaya dengan tubuh kekurangan energi seperti itu. Karena sekali lagi kalau energi kan ada cadangannya mulai dari hati sampai ke jaringan lemak dan otot seperti itu. Nah, sekarang kalau misalnya cairan tidak banyak ada cadangan-cadangan seperti itu ya. Hanya dia berada di dalam peredaran darah, kemudian di setiap sel itu ada kandungan-kandungan cairannya seperti itu, ya kan? Nah, kemudian, ini juga salah satu faktor nanti sampai misalnya seberapa lama misalnya mampu untuk bertahan tanpa air begitu. Nah, itu juga perlu dilatih gitu ya. Jadi sekali lagi tidak bisa misalnya malam aja kasih minum banyak-banyak sehingga nanti bisa, tidak seperti itu. Jadi fisiologis tetap berjalan, nah tinggal nanti dilatih nanti berapa lama dia bisa bertahan tubuh itu tidak mendapatkan cairan atau tidak minum seperti itu ya. Tentu anak semakin muda, semakin pendek waktunya, nah, umurnya semakin bertambah, semakin panjang bisa tubuh itu tanpa cairan gitu ya. Jadi sekali lagi kalau tubuh sudah terlatih, dia akan beradaptasi dan dia bisa mengkompensasi kalau dia tidak ada asupan cairan selama dia berpuasa seperti itu. Nah, kalau sudah terlatih, saya kira tubuh dengan sendirinya akan beradaptasi. Karena adaptasi tubuh sebenarnya luar biasa, asalkan dia tidak ada yang mendasari, itu adaptasinya sangat-sangat bagus. Seperti itu. Oke, ternyata kebutuhan cairan dan yang tadi kebutuhan nutrisi itu sedikit mirip ya dokter ya. Kita tidak boleh terlalu banyak menimbun dengan alasan supaya kuat nih dokter nanti saat puasa. Jadi sebenarnya semuanya itu bergantung kepada kesiapan si anak lagi ya dokter. Walaupun kebutuhan cairan terlihat lebih perlu untuk pada anak seperti itu, tapi tetap kembali pada latihannya dokter untuk berpuasa ini ternyata ya dokter ya. Jadi practice makes better ya dokter, semakin sering berlatih, semakin siap tubuh untuk mulai berpuasa lebih lama, seperti itu ya dokter. Oke dokter. Halo? Dokter? Apa masih bisa dengar suara saya dokter? Iya. Ya, agak putus-putus tadi, agak tersendat-sendat gitu suaranya tadi. Iya dokter, mungkin sinyalnya muter-muter gitu. Iya dokter, Ya, ya. ternyata kebutuhan cairan sama kebutuhan nutrisi itu mirip-mirip ya dokter ya. Kita nggak boleh banyak nimbun terlalu banyak saat awal ya dokter. Jadi kembali kepada kesiapan untuk berlatih dari puasa tersebut ya dokter. Seperti itu. Betul. Oke dokter, ini ada pertanyaan lagi ya dokter. Nah ini mungkin kembali kepada pertanyaan ini dokter, pelajaran saat kita waktu kecil nih dokter. Kalau untuk umat muslim, katanya kalau misalnya Nabi Muhammad saat buka puasa itu dengan kurma. Nah pertanyaannya kembali ke situ dokter. Dokter, apa benar buah kurma itu sangat bagus untuk berbuka puasa? Seperti itu dokter, spesifik untuk kurma jadinya dokter. Silakan dokter. Jadi prinsipnya kembali lagi seperti tadi, kalau misalnya orang dewasa yang berpuasa, tentu waktunya kan lama, ya kan? Nah, karena waktu yang lama, itu sudah tubuh itu mempertahankan kadar gula dengan menggunakan cadangan-cadangan, baik itu di jaringan lemak maupun di protein yang ada pada massa otot seperti itu. Nah, oleh karena itu pada waktu berbuka itu sebaiknya seperti tadi, ya, secara bertahap ya. Kalau kita apa istilahnya, karena habis tidak ada makanan yang masuk lalu kita tiba-tiba kasih, akhirnya terjadi refeeding. Kita ngomongin kok ke refeeding gitu. Jadi oleh karena itu startnya harusnya bertahap seperti tadi ya. Yang bagus adalah misalnya tadi contohnya dengan buah ya, salah satunya adalah buah kurma misalnya seperti itu.
Ya, nah setelah itu ya, setelah mulai stabil, ada masuk makanan yang awal begitu, tubuh mulai beradaptasi lagi dengan menekan proses pembongkaran cadangan tadi, nah, baru mulai dengan makanan yang penuh seperti itu. Nah, itu prinsipnya adalah seperti itu, prinsipnya ya, itu. Oke. Ya, jadi sebenarnya sangat bagus ya dok untuk kita buka puasa itu bertahap ya dokter. Seperti itu. Kadang kan Hmm, karena kelaparan, jadi sudah masukkan saja yang banyak itu sebenarnya membuat hormon insulin naik terlalu tinggi ya dokter. Jadi lebih baik betul. Ya, pelan-pelan bertahap dan sesuai dengan pola makanan yang sebenarnya sudah diterapkan sebelumnya yang sehat ya dokter ya. Seperti itu. ya. Lalu juga apa namanya tadi untuk buah kurma itu bagus ya dok karena kadang-kadang ya dokter di beberapa anak itu dia kan karena sekarang kan sudah COVID-nya sudah tidak terlalu ya dokter ya jadi sudah mulai tarawih nih dokter sholat berjamaah jadi biasanya mereka makannya cuma dikit Ya, dulu tarawih dulu baru setelah itu mereka makan lagi seperti itu sebenarnya bagus juga ya dokter ya untuk diterapkan ya dokter. ya, ya. Betul. Betul, oke dokter. Ini ada pertanyaan lagi ya dokter tentang makanan kemasan dokter. Jadi pertanyaannya adalah dokter, saya ibu bekerja dokter. Jadi untuk sahur itu kadang-kadang saya memberikan anak-anak saya itu misalnya dengan ini dokter sereal atau makanan-makanan kemasan agar lebih cepat gitu dokter. Apakah seperti itu benar atau akan membuat anak saya kekurangan vitamin dokter? Seperti itu dokter. Silakan dokter. Mungkin salah satunya juga mie instan ya dokter ya. Mungkin tidak disebutkan ini dokter. Ya, jadi problemnya bukan benar salah seperti itu ya. Ya, jadi kembali lagi seperti pola yang sehat, makanan yang sehat seperti itu ya. Jadi kembali lagi ke pola yang kalau makanan-makanan instan dia lengkap isinya semua dengan diproses dengan baik, saya kira kan tidak ada masalah seperti itu, ya kan? Nah, yang penting sekali lagi jenis makanannya bagus ya, lengkap semua zat gizi yang diperlukan ya, mulai dari tadi karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral semua ada di sana. Kemudian diproses dengan baik, kemudian kita yakin bahwa itu sehat seperti itu. Jadi apakah dalam bentuk kemasan, apakah kita masak sendiri, kira tidak ada masalah sebenarnya, ya kan? Ya, jadi sekali lagi identifikasi kalau misalnya memang lengkap semua isinya, kemudian prosesnya dibuat dengan baik seperti itu tidak masalah sebenarnya. Ya, nah kalau memungkinkan dengan natural, ya tentu Betul. lebih bagus lagi. Bagaimanapun juga, nanda ibu melatih untuk anaknya berpuasa, ya ibu juga melatih diri dengan mempersiapkan bagaimana aturan-aturan berpuasa, menyiapkan makanan untuk sahur, nanti menyiapkan makanan untuk berpuasa. Nah seperti itu harus seluruhnya kompak untuk mempersiapkan seluruhnya ini sehingga proses ini berjalan dengan baik, tidak ada masalah dan mendapatkan manfaat yang sangat-sangat optimal. Seperti itu. Betul. Semua kembali kepada pilihan masing-masing jadinya dokter ya. Jadi yang intinya adalah kita melatih diri untuk berpuasa dan anak-anak juga kita latih untuk berpuasa. Tapi lebih baik memang kalau bisa makanannya lebih baik yang natural ya dokter ya. Tapi kalau memang tidak memungkinkan, carilah makanan kemasan yang gizinya juga padat gizi ya dokter. Jangan yang makanan hanya lebih karbohidratnya saja yang banyak. Seperti itu mungkin ya dokter. Oke. Betul, wah tidak terasa ya dokter, sudah hampir 1 jam kita bersama. Nah dokter ini ada pertanyaan terakhir dokter dari kolom komentar ya dokter. Dari Moms Geza 1258 dokter. Oke. Dokter apakah boleh buah misal apel diberikan terlebih dahulu sebelum nasi dan lauk pauk. Terima kasih dokter. Mungkin tidak disebutkan nih dokter, mungkin saat berbuka mungkin maksudnya dokter. Apakah boleh buah dulu baru nasi dan lauk pauk seperti itu dokter? Ya Silakan. kembali lagi seperti tadi ya, kalau misalnya bertahap ya boleh dengan jenis buah dulu seperti itu ya. Nah, setelah itu baru yang makanan yang lengkap gitu ya. Kalau bertahap tadi. Nah kalau misalnya baru latihan, anak-anak kan masih dilatih hanya beberapa jam seperti itu ya. Nah kemudian yang berikutnya mulai berbuka sesuai dengan yang
makanan yang lengkap tadi seperti itu. Tidak perlu sampai dengan bertahap seperti kalau misalnya yang berpuasa yang sudah masa remaja, kemudian atau dewasa, itu yang notabene puasanya kan cukup panjang ya waktunya seperti itu, sehingga perlu proses memulainya atau berbukanya dengan makanan yang bertahap seperti itu ya, supaya nanti istilahnya metabolismenya jadi stabil lah. Betul. Jadi bertahap seperti itu ya. Oke. Betul, dokter. Oke, mungkin itu pertanyaan terakhir ya dokter. Jadi boleh saya simpulkan dokter, setelah kita berbincang-bincang nih tentang asupan nutrisi pada saat puasa, kesimpulannya mungkin yang saya bisa tarik adalah pada anak kesiapannya itu bukan hanya tergantung dari umur. Memang anak yang lebih besar dia lebih siap untuk berpuasa, terutama pada usia pubertas ya dokter. Tapi yang lebih bermakna itu adalah latihan untuk mulai berpuasa nih dokter. Jadi jangan kita membuat bahwa pada tubuh itu ternyata punya keseimbangan sendiri. Jangan kita membuat bahwa nanti kita kasih saja lebih banyak biar tubuh lebih kuat. Ternyata regulasi dalam tubuh sendiri itu membuat puasa itu menjadi lebih bagus gitu. Seperti dia akan 2-4 jam dia akan hilang apabila kita makan. Jadi misalnya kita kasih banyak pun setelah 2-4 jam dia agak lebih banyak jadinya perlu effort untuk memetabolisme tersebut, dan setelah itu baru nanti akan kita ambil cadangan-cadangan dari yang dokter sebutkan tadi dokter, dari hati dan dari lemak dan lain-lain, supaya efek-efek puasa yang benar itu dapat kita ambil. Dan pola-pola dari hidup yang sehat, yaitu pola makan yang baik, itu sebaiknya juga diterapkan saat berpuasa sehingga dia tidak kebablasan nih tadi, seperti salah satu moms yang malah berat badan anaknya jadi naik 2 kilo seperti itu. Oke, ini sepertinya masalah sinyal ya moms. Oke dokter, mungkin seperti itu tadi, sinyalnya putus-putus ya dokter. Iya. Gitu, iya dokter. Kesimpulannya seperti itu dokter yang dari tadi dokter sebutkan. Mungkin ada nih dokter seperti closing statement dari dokter buat para moms dengan anak-anaknya yang baru mulai berlatih puasa atau pada anak-anak yang sudah ternyata puasanya full agar asupan nutrisinya baik. Seperti apa itu dokter? Silakan dokter. Ya, jadi saya ingatkan bahwa pola makan dan jenis makanan yang sehat tetap diteruskan ya selama berpuasa. Jadi itu prinsipnya, tidak perlu diubah-ubah dengan berbagai jenis, ya, berbagai macam seperti tadi, harus yang manis-manis ya, kemudian harus makannya banyak begitu supaya bertahan ya. Ya saya kira tidak ya. Jadi pola yang sehat tetap dijalankan, jenis makanan yang sehat tetap dijalankan. Nah, kemudian anak-anak dilatih sesuai dengan kemampuannya, sehingga nanti diharapkan setelah masa pubertas dia bisa berpuasa secara penuh, ya, tanpa efek samping, sehingga maknanya jadi optimal, seperti itu, ya. Wah, terima kasih banyak dokter. Jadi kalau misalnya dokter nih yang udah jadi narasumber kita live, pasti banyak yang join dokter. Baik, sepertinya fans dokter banyak nih dok, karena penjelasannya sangat bagus banget kalau sudah dokter Lanang yang live dokter. Seperti itu. Jadi para moms nanti kalau misalnya ada yang punya masalah dan mungkin berdomisili di Denpasar tentang nutrisi dan metabolisme pada anak, boleh ketemu dengan dokter Lanang. Salah satunya di Rumah Sakit Sanglah dan Rumah Sakit Harapan Bunda, dan juga di Apotek Anugerah di Jalan Gatsu Denpasar ya dokter. Seperti itu dokter. Pondok Indah. Pondok Indah, Pondok Indah. Padahal saya sering ke sana dokter. Iya. Sering banget anak saya dipegang oleh dokter Lanang juga para moms. Jadi keduanya nutrisinya bagus sampai sekarang, seperti itu. Oke dokter, terima kasih banyak ya dokter atas ketersediaan waktunya untuk sharing bersama kita semua di sini. Semoga dokter tidak bosan
untuk nanti kalau ada waktu lagi bersharing tentang topik-topik yang lain yang berkaitan dengan nutrisi pada anak seperti itu. Semoga dokter sehat selalu bersama keluarga semuanya ya dokter. Terima kasih juga kepada para moms yang join. Oke, terima kasih. Misalnya kalau ada yang ketinggalan, bisa dilihat juga di YouTube Anakku Sehat ID sehingga lebih tahu lagi tentang asupan nutrisi pada anak yang berpuasa seperti itu. Terima kasih dokter, saya pamit dokter. Saya Oke, akhiri. terima kasih. Ya. Halo dokter, yes dokter.